والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أتم لنا شهر الصيام وعاننا فيه على القيام وختمه لنا بيوم هو من أجل الأيام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إلى جميع الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوقير والاحترام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Aidul Fitri jamaah Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Qadarullah, takdirnya Gusti Allah, saat ini detik ini kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan hidup, diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk merayakan hari kemenangan setelah kita sebulan penuh melaksanakan ibadah taqarrub kepada Allah SWT yang diharapkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa. Moga-moga lewat kita melaksanakan ibadah salat Aidul Fitri ini kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang pandai bersyukur, syukur secara lisan, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hati kita ridho bil qadha, apapun yang terjadi kita harus latih, paksa hati kita, paksa batin kita bahwa semua adalah terbaik menurut Allah SWT untuk kita. Terus kemudian seluruh aspek anggota tubuh kita gunakan ibadah kepada Allah SWT. Fa insyaallah syukur yang demikian itulah yang menjadikan Allah SWT ridho, dan moga-moga kita dijadikan oleh Allah SWT menjadi hamba-hamba Allah SWT yang sehat fisik, psikis, sejahtera, zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. 10 menit ke depan kami ingin mengajak saya pribadi dan panjenengan semuanya, ayo kita mengenang bagaimana proses Ramadan secara singkat yang sudah kita laksanakan sebulan penuh dan bagaimana menyikapi Aidul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang pertama terkait dengan kita mengenang Ramadan yang sudah kita lalui sebulan penuh adalah kita jangan sampai melupakan puasa Ramadan yang sudah dideklat oleh Allah SWT sebulan penuh. Maka sebentar lagi seolah-olah puasa menyampaikan masuk Syawal akan ada puasa 6 hari. Siapa yang puasa Ramadan disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah lanjut terus-terusan atau silang-silang alias loncat-loncat, silahkan. Cuma kalau di Surabaya ini, di tempat kita ini, bagusnya setelah kupatan. Kenapa? Khawatir nanti menyinggung orang yang silaturahim kepada kita. Mohon maaf, jangan kemelindi kemudian kita merasa ahli puasa. Jangan.
bagusnya adalah setelah kupatan atau mungkin 6 hari. Kenapa? Supaya nanti bisa hormat tamu, sekaligus kita sebagai tamu bisa menikmati hidangan yang diberikan oleh tuan rumah. Supaya apa? Tidak sampai menyakiti hati orang. Ini penting. Karena kita sudah puasa Ramadan 1 bulan penuh, ayo betul-betul puasa kita nikmati. Dan 6 hari di bulan Syawal, ayo kita puasa sebisanya, semampunya. Boleh lanjut, boleh silang-silang. Sebentar lagi juga diingatkan oleh puasa Ramadan, seolah-olah kalau setelah puasa 6 hari di bulan Syawal ada puasa Senin Kamis. Laksanakan itu sebagai bentuk mengenang kita di bulan suci Ramadan. Ada lagi puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Daud. Yang ini dalam rangka supaya Ramadan kita tidak terkikis, Ramadan kita jangan sampai hilang ditelan adanya permasalahan kehidupan. Yang kedua, hadirin jamaahkumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan sampai Quran yang sudah luar biasa kita baca sebulan penuh kemudian sampai ditinggalkan berbulan-bulan. Apalagi Al-Quran kita sampai berdebu, jangan. Apalagi mohon maaf, Quran kita sampai menjadikan, mohon maaf, seringkali ada pernyataan geweden. Jangan. Buat nakut-nakuti setan, jangan. Barangkali khawatirnya setannya adalah diri kita sendiri yang tidak mau untuk membaca Al-Quran. Masjid yang sudah luar biasa kemarin tadarus melaksanakan ibadah berupa baca Al-Quran, jangan sampai Al-Quran tertata rapi tapi kemudian tidak pernah disentuh. Tertata rapi disentuh bagus, tapi kalau tertata rapi tidak tersentuh, ini yang menjadikan bahaya. Sebab Al-Quran itu adalah cara cepat kita untuk chatting dengan Gusti Allah, cara kita untuk komunikasi dengan Gusti Allah, supaya mudah kita mencapai derajat-derajat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada 2 amalan yang langsung matur nang Gusti Allah, yaitu puasa dan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ya Allah, saya puasa, baik puasa sunnah maupun wajib ya Rabb. Gara-gara saya manusia tidak bisa meluapkan nafsunya, menahan lapar dan dahaga. Tolong ya Rabb, di hari kiamat perkenankan saya untuk memberikan syafaat kepada manusia yang mau puasa. Jawabnya Gusti Allah, silahkan wahai puasa, mensyafaati orang yang ahli puasa. Berikutnya lagi Al-Quran menyampaikan pada Gusti Allah, ya Rabb, gara-gara saya orang itu tersita energinya, tersita waktunya, mungkin malam tidak sempat untuk tidur gara-gara membaca Al-Quran ya Rabb, maka perkenankan di hari kiamat saya untuk mensyafaati orang tersebut. Maka Allah SWT memperkenankan di saat itu sulit kita untuk berhadapan dengan Gusti Allah tanpa amal ibadah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, jangan tinggalkan sholat malam. Kita kemarin sudah bagus sholat malam rutin sebulan penuh lewat taraweh. Maka setelah ini masuk Syawal ini jangan ditinggalkan, walau mungkin 1 rakaat sholat witir. Syukur-syukur dikembangkan 2 dan seterusnya, malah bagus. Kenapa? Sebab orang-orang yang ahli sholat malam akan diberikan oleh Allah SWT jatah khusus, yaitu maqamam mahmuda, diberikan derajat oleh Allah SWT yang tinggi, berwibawa, akan dimudahkan oleh Allah SWT apa yang menjadi masalah hidupnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Termasuk lagi jangan tinggalkan kebaikan yang sudah kita laksanakan selama sebulan penuh. Kenapa? Sebab jangan sampai Ramadan kemarin kita menjadi orang yang takwa, seolah-olah Ramadan kemarin kuwabeh dadi wong sing koyok malaikat, tapi setelah keluar dari Ramadan masuk Syawal dikhawatirkan kumat maneh. Jangan, harus coba untuk istiqomah semampunya, sekuat tenaga. Apa amalan-amalan kemarin yang sudah kita laksanakan pada Ramadan, bawa di 11 bulan yang akan datang, termasuk mulai detik ini, saat ini. Sebab saat ini tantangan kita luar biasa. Di samping nafsu kita, setan juga siap untuk disebar oleh Allah SWT untuk mengganggu kita. Harapannya Gusti Allah, 1 bulan yang kemudian ditata oleh Allah SWT, didiklat oleh Allah SWT yang terlama,
Rata-rata diklatkan sepekan paling lama. Ini diklat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan diharapkan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mau meneruskan perjuangan di bulan-bulan setelah Ramadan. Maka jangan tinggalkan, mungkin sedekahnya, mungkin berkata jujurnya, amalan-amalan ibadah yang lainnya jangan sampai ditinggalkan. Walau mungkin 1, 2 tapi kontinuitas bagus. Maka Gusti Allah dawuh dalam surat Fussilat bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau sudah orang itu istiqomah menghadap Gusti Allah, Tuhannya satu yaitu Gusti Allah, maka teruskan amal ibadah kita. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, apapun pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang berikutnya para muslimah khususnya yang kemarin Ramadan bagus nutup aurat pakai jilbab, maka setelah Ramadan teruskan jilbabnya. Boleh dibuka pada hal-hal yang diperkenankan oleh syariat. Termasuk lagi juga kadang ada, seringkali kami menjumpai di beberapa tempat dekat kita, ada pasar yang lucu itu pakai jilbab tapi mohon maaf pakai celana pendek, pakai kaos. Ini mazhabnya siapa? Kerudungan di pasar, kerudungan tapi celana pendek, di atasnya di banyak lutut sedikit, kemudian pakai kaos, kaosnya kaos pendek. Ini saya mikir, ini mazhabnya siapa yang dipakai? Lucu. Maka Ramadan yang sudah luar biasa, kita ayo teruskan menutup aurat, buka yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka seolah-olah Ramadan pesan seperti ini, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadikanlah insan yang memang adalah bukan hanya di Ramadan, tapi insan manusia yang selamanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Ramadan dan tidak Ramadan adalah semakin kita dekat dengan Gusti Allah, alias tetap istiqomahnya menjadi dekat dengan Gusti Allah. Maka laisal aid liman lahu labisal jadid walakin taatihi tazid. Salat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu bukan bagus-bagusan baju, bukan bagus-bagusan sarung, mukena atau mungkin yang lainnya, bukan bagus-bagusan mungkin cet-cetani rumah, bukan juga jajane yang paling akeh, tidak, tapi taatnya harus makin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, hadirin jamaah rahimakumullah, hati-hati dengan hakul adami. Yang barangkali di antara kita pernah menyakiti orang lain, segera untuk minta maaf, Kalau emang orang lain salah, segera juga memaafkan. Kenapa? Orang itu kalau mudah memaafkan dan mudah meminta maaf, berarti Gusti Allah juga akan mudah memaafkan orang itu dan akan gampang dalam hidupnya. Maka seringkali kenapa ada masalah dalam hidup kita? Mungkin anak nakal, seretnya mencari rezeki, sulitnya mencari pekerjaan. Jangan-jangan ada orang yang kita dolimi. Pernah sedikit suatu ketika di Masjid Al-Akbar ada orang yang curhat, orang top di Surabaya, orang terkaya di Surabaya, menyampaikan, Ustaz Danu, waktu itu ada kajian beliau, saya ini punya sakit tangan kiri saya sudah ke dokter, tidak sembuh-sembuh, lama tidak sembuh-sembuh. Ini kira-kira apa, dok? Apa Pak Ustaz Danu? Masalahnya apa? Kok tidak sembuh-sembuh? Saya sudah banyak menghabiskan dana jutaan. Beliau menyampaikan, apakah Bapak berkenan saya baca? Dibaca, dibuka aibnya. Oh ya, dalam rangka kesembuhan saya. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak selama hidup, selama memimpin, selama menguasai di area panjenengan, apakah Bapak seringkali mengkambing hitamkan orang lain? Beliau menjawab dengan sedih, dengan ratapan, iya Ustaz Danu, memang saya pernah dan seringkali mengkambing hitamkan. Apa yang saya lakukan, saya limpahkan pada orang lain. Itu masalahnya. Syaratnya 3 Pak, kalau ingin segera selesai sakitnya itu 3. Apa? Pertama, jangan untuk menyakiti, mengkambing hitamkan orang lain lagi. Beliau menjawab, siap. Kenapa siap? Wes pensiun, gak mungkin ngelarang hati ini mana, aman. Yang kedua,
Kalau sudah itu yang kedua, mohon jangan sampai melukai hati orang lain lagi, sekaligus meminta maaf pada orangnya. Bagaimana? Siap? Siap. Yang ketiga, jika memang orang lain tidak ketemu, tidak panjenengan ketemukan, maka mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan orang itu. Bagaimana? Siap. Seketika itu ridho hatinya, ikhlas melaksanakan 3 hal itu, Allah Subhanahu wa taala penyakit di kaki tangan kirinya langsung seketika itu sembuh. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan-jangan masalah dalam hidup kita ada ulah kita yang mendolimi orang lain. Istri, suami itu orang lain, walaupun keluarga selain kita orang lain, anak juga orang lain. Jangan sampai mendolimi, apalagi tetangga, teman dan sebagainya. Selain diri kita itu adalah orang lain. Maka jaga, ayo kita menjadi orang-orang yang bagus akhlaknya, ridhonya hanya mencari ridho Gusti Allah. Dan moga-moga ini menjadi cara kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita sehingga ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku, sehingga apapun yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Moga-moga yang sakit segera disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya toko, dagangan, warung, aktivitas bisnis jadi pegawai, moga-moga ditambahi rezekinya, diberkahi, dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, yang barokah, melimpah ruah, sehingga bisa untuk melunasi hutang. Dan moga-moga Ramadan yang kita laksanakan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita, dan moga-moga kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga kita semuanya suatu saat jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله.